Siapa sih manusia yang tidak pernah sama sekali sakit hati atau mengalami rasa kesedihan yang berkepanjangan? Semua itu hal yang lumrah dan terkadang harus terjadi. Akan tetapi justru menjadi momok yang menakutkan jika kesedihan ini berlarut-larut tanpa kemahiran mengubahnya menjadi keterampilan yang akan mengantarkan manusia pada kebahagiaan. Sumber utama penyebab kesedihan itu adalah diri sendiri, karena tidak adanya kesiapan untuk menghadapi kehidupan yang terkadang tidak semanis impian dan kenyataan. Jika rasa sedih ini melembaga dalam diri dan mengkristal di kalbu, pastinya akan menyebabkan kemunduran dan penurunan kerja maupun kinerja seseorang. Dari hal yang sekecil-kecilnya dan yang sebesar-besarnya, kesedihan itu bisa merusak tatanan kehidupan yang telah tercipta dengan rapi. Dari masalah karir, pendidikan, percintaan, rumah tangga, hubungan orang tua dan anak, semuanya dapat menjadi sumber kesedihan yang berbuntut pada kerusakan dan kehancuran. Maka jalan satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia dari kesedihan adalah kerelaan dengan apa yang telah berlalu. Selain itu pula, pelajari setiap masalah yang ada. Ada masalah yang harus kita hadapi, tapi ada masalah juga yang Anda harus lari atau menghindarinya. Anda harus bijak menggunakan kedua konsep ini, karena masalah itu sebenarnya media untuk meracik peluang. Saya memberikan kepanjangan dari peluang adalah pelajaran untuk mendapatkan uang. Jika kontrol hati di kala kecewa ini tidak berlebih-lebihan, maka ini akan menciptakan sebuah kebaikan. Dengan kata lain, jangan menyediakan porsi yang sangat besar untuk sebuah kekecewaan. Jadikan porsi terbesar untuk mencari solusi dalam mengelola kekecewaan tersebut. Kondisi seperti ini yang akan menutup pintu-pintu kesulitan, karena pikiran dan perasaan kita terfokus untuk mencari jalan keluar, bukan memupuk rasa kecewa yang mendalam. Efek dari kesedihan ini sangatlah fatal, karena dapat menciptakan arus kemandekan atau down untuk menghadapi masalah-masalah yang ada. Hidup jadi statis dan tidak ada kemajuan yang dapat diraih. Kesedihan merupakan perasaan negatif yang harus dihindari, jangan sampai nyelenehlah. Jika kesedihan ini berurat dan berakar, maka efek fatal yang ditimbulkan dari kesedihan tersebut, apa itu berupa kerusakan mental dan kematian yang mendadak. Dr. Ibrahim El-Fiqi dalam kitabnya Al-Asrar Sab'ah mengatakan bahwa kesedihan, kekecewaan itu adalah perasaan yang negatif. Jika perasaan Anda sedang negatif, fisiologi Anda pun terpengaruh secara negatif. Napas Anda menjadi tersengal, otot-otot tubuh Anda menjadi kaku dan tegang, wajah Anda menunjukkan kesedihan atau kemarahan. Jantung Anda berdetak tak seimbang, tekanan darah meningkat, dan suhu tubuh Anda berubah. Oleh karena itu, sedih boleh, tapi jangan berlama-lama. Ubah dan olahlah kesedihan menjadi sebuah kebaikan untuk lebih fleksibel dan memperbaiki keadaan Anda di masa-masa yang akan datang. Ketika Anda berharap, maka harapan itu pasti jadi kenyataan atau dirubah dalam bentuk yang lain. Mengapa setiap kali Anda berharap Anda kecewa? Karena Anda sudah terbiasa dan mahir menggunakan mindset atau pikiran Anda untuk menyediakan ruang terbuka yang lebar terhadap kekecewaan. Latih dan tanamkan dalam-dalam di pikiran, sekali Anda berharap, maka keadaan pasti memihak kepada Anda. Christopher Reeve mengatakan, once you choose hope, anything's possible. Sekali Anda memilih untuk berharap, maka segalanya menjadi mungkin. Satu contoh, ketika panitia acara mengundang saya untuk memberikan ceramah di sebuah instansi, namun tiba-tiba saja dibatalkan oleh pihak setempat di hari H hanya dengan WA.
hati saya menjadi hancur, perasaan tidak menentu, dan pikiran pun berujung pada kekecewaan dan kesedihan. Sehingga tubuh lemah, tak bersemangat. Akibatnya, ceramah-ceramah di tempat lain yang memang harus saya hadiri jadi tidak bergairah lantaran terpatri pada kekecewaan dan kesedihan itu. Tapi saya sadar saya tidak boleh terus-menerus dalam situasi seperti ini. Dan akhirnya saya bangkit menyadari kalau kesedihan akan berubah menjadi kegagalan jika terus dirawat dan dipelihara. Tapi kesedihan itu akan berubah menjadi sebuah kekuatan yang besar jika kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi serta mengeimbanginya dengan rasa syukur untuk mempersembahkan yang terbaik segala kemampuan alamiah kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Ada suatu ungkapan, jika Anda tidak mati karena masalah yang datang bertubi-tubi menerpa Anda, maka Anda akan semakin kuat. Jika Anda dikhianati dan ditipu oleh seseorang namun Anda ikhlas, maka sesungguhnya semesta sedang mempersiapkan Anda untuk menerima anugerah lain yang lebih besar dari yang ada. Ada gembira setelah derita, ada indah setelah susah, ada senang setelah air mata berlinang, ada keyakinan setelah keraguan, ada syahdu setelah sendu, dan ada tawa bahagia setelah kecewa. Itulah fenomena hidup dengan segala serba-serbi dan pernak-perniknya yang harus dijalani. Tidak sedikit mereka yang kecewa misalkan setelah di PHK, putus dengan pacarnya, dikhianati, dan lain-lain, berhasil bangkit untuk memanage kesedihannya menjadi sebuah sumber keberhasilan. Oleh karena itu, untuk apalah kita sedih yang mendalam? Semaksimalnya rasa sedih yang mampir dalam kehidupan kita, jangan kita biarkan ia bersarang lebih dari 1 hari, sehingga menjadi penyakit hati yang sukar diobati. Dan banyak tugas-tugas yang terbengkalai akibat kesedihan itu. Jika kesedihan itu datang, tersenyumlah walaupun itu sulit, dan sibukkan diri dengan hal-hal yang positif seperti olahraga, diskusi, baca buku, dan lain-lain. Saya katakan kesedihan itu boleh asal jangan berlama-lama. Ini sebuah upaya saja yang mengajak kita untuk tetap menjaga kestabilan perasaan ketika sedih itu datang. Saya mengajak kepada teman dan sahabat, kalau kesedihan itu menghinggapi kehidupan, hadapilah ia dengan keikhlasan, iringilah ia dengan kerelaan, dan bingkailah ia dengan semangat mencari solusi. Kata Tresno, hidup cuma sekali, jangan bikin tidak berarti. Rasa sesal memang selalu datang belakangan. Mulailah merubah diri, siapkan semua strategi, tatap tajam tujuan, dan berusahalah menjadi pemenang.